Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yaf'al dzalika ba'tigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna astaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah SWT. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para pengikut beliau yang tetap teguh memegang sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Dan pada hari ini telah sampai pada detik-detik terakhir bulan Ramadan tahun ini. Di sini kami hanya mengajak kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu semua, marilah mumpung puasa ini belum selesai, Ramadan ini belum selesai, kita mawas diri kita masing-masing. Kita lihat kepada diri kita masing-masing, apakah puasa kita yang telah berjalan beberapa hari ini betul-betul telah membawa kita kepada ketakwaan sesuai dengan tujuan puasa Ramadan itu sendiri. Itu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Oke, meskipun ini tinggal beberapa hari, tidak ada salahnya dan juga tentunya ada baiknya juga kita perbaiki puasa kita. Ini jangan sampai puasa kita yang telah kita jalani sampai akhir ini yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Oke, sehingga apabila puasa kita betul-betul diterima oleh Allah SWT, maka insya Allah kita akan betul-betul menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan janji Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan sedikit tausiah tentang bagaimana kita ikhlas beramal. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini sudah sangat populer dan mungkin dari kita juga semuanya juga sudah hafal. Ya, hadis itu berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa amal yang kita dapatkan itu adalah tergantung dari niat kita masing-masing. Untuk siapakah niat kita itu? Kita sholat, kita zakat, termasuk kita puasa ini, untuk siapa kita niatkan? Pasti nanti pahalanya atau balasannya tergantung apa yang kita niatkan. Kemudian dalam kelanjutan hadis itu, mangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi barang siapa yang niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka itu pahalanya juga untuk Allah dan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah SWT dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi dari hadis dan ayat di atas yang telah kami baca menunjukkan bahwa kewajiban adanya ikhlas di dalam kita beramal. Oleh karena itu, kita wajib ikhlas di dalam semua perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita sebagai siswa, tentunya kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau kita bekerja, ya kita ikhlas dalam bekerja. Kalau kita berzakat, berinfak, sedekah, itu kita juga ikhlas dalam hal yang demikian itu. Semuanya, ya semua hal yang kita lakukan itu kita harus ikhlas. Ikhlas itu sendiri yaitu dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT. Kita di dalam beramal, kita di dalam berbuat, apa yang kita cari itu adalah ridho dari Allah SWT, bukan pujian dari manusia. Bukan pujian dari manusia. Pengertian ikhlas secara bahasa adalah memurnikan. Sedangkan dalam istilah syariat, ikhlas adalah memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah, semata-mata mencari ridhonya dan mengharapkan pahala di akhirat, serta membersihkan niat dari syirik seperti riya, sum'ah, mencari pujian, balasan, dan ucapan terima kasih dari manusia, serta niat duniawi lainnya. Gitu. Jadi dalam bahasa, secara bahasa itu arti ikhlas adalah memurnikan. Jadi kita dalam beramal itu murni. Murni untuk siapa? Ya murni untuk Allah, murni untuk mencari keridhaan Allah SWT. Karena kalau kita beramal tidak ikhlas, itu berarti ya kita jatuhnya adalah riya, pamer, ya. Jadi kalau kita beramal kita tidak ikhlas, ya kalau kita contohnya kita sholat, ya kita sholat. Kalau kita sholat tidak ikhlas, tidak mengharapkan pahala dari Allah, ya mungkin sholat kita sak-sa'i, ya mungkin rukuknya ya
hanya sebentar, sujudnya juga sebentar dan sebagainya. Ya. Itu kalau kita tidak ikhlas. Ya. Apalagi kalau ada manusia di situ, ada orang lain di situ, ya. Kita sholatnya kita khusuk-khusukkan, ya. Kita rukuknya diperpanjang, sujudnya diperpanjang, agar apa? Agar mendapatkan pujian dari manusia, dari orang lain. Ya. Wah, orang itu sholatnya khusuk, ya, sujudnya dipanjang-panjangkan, rukuknya juga panjang dan sebagainya. Ya. Itu kalau kita dalam beramal tidak ikhlas. Ikhlas adalah mencari ridha Allah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 114 yang telah kami baca di depan. Wa may yaf'al dzalika btigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang berbuat demikian, yaitu memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Itu janji Allah. Balasan bagi orang-orang yang ikhlas. Balasan bagi orang-orang yang ikhlas, balasan bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah di dalam beramal, yaitu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, pahala yang besar itu apa? Ya tentunya nanti kita di akhirat akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Itu pahala yang besar. Bapak Ibu yang kami hormati, yang insya Allah dihormati oleh Allah, ya, tentunya ikhlas itu sendiri, ya, ada beberapa manfaat untuk kita semuanya. Ya, ada beberapa faedah untuk kita apabila kita beramal, kita berbuat itu dengan ikhlas. Ya, apa saja itu? Yang pertama tentunya amalannya diterima dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa 114 tadi. Barang siapa yang berbuat demikian, yaitu maksudnya berbuat mungkin bersedekah, kita sholat, kita zakat, kemudian kita mendamaikan saudara kita yang sedang bertikai, ya semuanya saja, semuanya saja yang kita lakukan dan itu mengharapkan ridho dari Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu hati yang bersih dari dendam, hasad dan khianat. Kalau kita ikhlas, atau kalau kita niatkan ikhlas, kita niatkan mencari ridha Allah, maka hati kita akan bersih. Bersih dari sifat sombong, bersih dari sifat riya, bersih dari sifat pamer dan sebagainya. Kemudian bersih juga dari sifat dendam, hasad. Hasad itu dengki dan khianat. Karena apa? Karena apa-apa yang kita lakukan, perbuatan kita yang kita lakukan itu adalah hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT saja, bukan mengharapkan dari yang lainnya. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, salasun la yughallu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillahi wa munasahatu a'immatil muslimina wa luzumi jama'atihim fa innad da'wata tuhitu min waraihim. Hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab 3 perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jamaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Jadi 3 hal yang hati seorang mukmin itu tidak akan dimasuki dendam. 3 hal yang mana hati seorang mukmin itu tidak akan dimasuki dendam. Yang pertama yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah.
nggih, ikhlas dalam beramal. Kemudian kedua, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Nggih. Jadi kalau kita melihat pemimpin kita salah, ya kita ingatkan. Nggih, kalau kita melihat pemimpin kita melenceng dari garis Allah, garis Rasulullah, ya kita ingatkan. Nggih. Kemudian yang ketiga, menetapi jamaah mereka. Nggih, itu manfaat yang kedua dari bagaimana kita berbuat ikhlas, yaitu hati kita akan bersih dari sifat dendam, hasad, dan khianat. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu selamat di dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita tersebut, andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabb-Nya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang terpilih. Itu yang manfaat yang ketiga, selamat di dunia. Jadi karena Yusuf itu termasuk hamba Allah yang soleh, yang ikhlas, ketika datang cobaan, yang mana pada saat itu Yusuf sedang ada di kamar, tiba-tiba Zulaikha masuk kamar juga. Nah, di situ Zulaikha mengajak Yusuf untuk berbuat maksiat, tetapi karena Yusuf itu adalah hamba pilihan Allah, dan termasuk orang-orang yang soleh, yang ikhlas niatnya, sehingga menolak untuk melakukan hal tersebut. Diselamatkan oleh Allah dari berbuat maksiat. Kemudian yang selanjutnya yaitu meraih pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, an Mus'ab bin Sa'din an abihi annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin nabiyyi. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullahu hadhil ummata bidha'i fiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, bahwa dia menyangka dirinya memiliki keunggulan dibandingkan para sahabat Nabi yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini adalah dengan sebab doa, sholat, dan keikhlasan orang-orang yang lemah dari umat ini. Ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT apabila kita berbuat ikhlas di dalam kita beramal. Bapak Ibu rahimakumullah yang kami hormati, mungkin demikian sedikit tausiah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi kami ingatkan, marilah kita di dalam beramal betul-betul kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat kita hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Karena dengan kita ikhlas, maka tentunya keridhaan Allah yang akan kita dapatkan, dan tentunya pertolongan Allah juga akan kita dapatkan, baik itu pertolongan di dunia maupun di akhirat. Dan sekali lagi kami ingatkan juga, mumpung Ramadan belum selesai, marilah dari waktu yang sedikit ini kita perbaiki puasa kita, kita perbaiki mungkin kesalahan-kesalahan dalam kita beramal, sehingga pahala puasa kita dapatkan dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa.
Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada benarnya itu datanya dari Allah SWT, dan apabila ada salah itu datanya dari saya pribadi. Barakallahu walakum fil Qur'anil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.